Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Dan saat ini pemirsa kita akan membahas tentang kasus yang tengah menjadi sorotan, yaitu gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak yang terus bertambah begitu. Namun sebelum itu pemirsa, kami ingatkan kembali bahwa pada tanggal 2 November 2022 siaran analog akan kami matikan dan kami akan bermigrasi ke siaran TV digital. Untuk itu Anda harus segera untuk menggantinya dengan set-top box, begitu bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Nah, kalau kita melihat tentang kasus atau topik yang akan kita bahas di sore hari ini atau di malam hari ini, yaitu atypical progressive acute kidney injury pada anak terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tanggal 23 Oktober 2022, kasus sembuh 16%, sedang dalam perawatan 27%, dan kasus meninggal dunia 15% dari total 245 kasus. Pada tanggal 18 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan kemudian melaksanakan penyelidikan epidemiologi melalui kegiatan pemetaan, telusur, cross-check pada fasilitas pelayanan kesehatan, sumber pembelian obat yang digunakan pasien, dan rumah keluarga pasien. Berbagai langkah pun tengah dilakukan, termasuk juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian bekerja sama dengan BPOM dan juga tim Reskrimsus Polda Sulteng yang bergerak menyusuri sejumlah apotek untuk melakukan pengecekan obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DG. Nah, seperti apakah kemudian hasil yang telah dilakukan pengawasan dan juga peninjauan di lapangan, apa yang ditemukan dari tim yang bergerak di beberapa hari yang lalu, dan bagaimanakah kemudian kita mengenal tentang kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak, apa yang harus kita lakukan begitu, sehingga kemudian kita tidak adanya kepanikan juga, tetapi kita tetap waspada dengan kasus yang terus bertambah ini pemirsa. Kami telah mengundang 3 narasumber hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama yaitu Bapak Ilham Nasaruddin Sunusi, SKM MKes, Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan SDMK. Selamat malam, selamat datang Pak Kabid. Selamat malam. Baik, hadir bersama kami juga AKP Dirham Salama SH. Beliau merupakan Kanit 1 Subdit Indak di Reskrimsus Polda Sulteng. Pak Kanit, selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Dan juga ada bersama kami Dr. Amsyar Praja, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Dokter, selamat malam, selamat datang. Selamat. Baik. Dan pemirsa, kami juga nanti akan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0451 452 414. Sekali lagi Anda bisa lihat di layar kaca Anda 0451 452 414. Sekali lagi topik yang kita angkat pada hari ini adalah pelarangan sirup begitu yang beredar. Ini terkait dengan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau atypical progressive acute kidney injury. Saya akan langsung mulaikan perbincangan saya selama pukul 7 malam nanti. Saya ke Pak Kabid dulu, Pak Ilham. Dari Dinkes ini sudah ada data, artinya Sulteng masih aman-aman saja atau sudah ada kasus sebenarnya Pak Kabid? Ya, baik. Para pemirsa TVRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Berdasarkan data yang terakhir dirilis tanggal 26 Oktober. Oke. Kemarin berarti begitu ya, Pak ya? Kasus belum ada di Sulawesi Tengah ya. Jadi ini terdeteksi memang dari 34 provinsi itu tersebar di 27 provinsi sudah ada kasus. Tapi alhamdulillah Sulawesi Tengah sampai sekarang belum ada. Oke, kalau kita bicara tentang angka Pak atau data se-Indonesia begitu, provinsi mana saja yang kemudian tinggi begitu Pak atau terbanyak kasusnya? Yang 10 besar itu yang tertinggi adalah DKI Jakarta. Baru Jawa Tengah, kemudian menyusul sampai 10 besar di Sulawesi Selatan. Untuk Sulawesi Selatan juga termasuk 12 kasus sudah. Tetapi rilisan 26 Oktober dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kita belum ada kasus yang menjadi temuan begitu. Ya. Dari Dinkes sendiri sebenarnya Pak Kabid sudah mendapatkan informasi saat kapan gitu Pak ketika ada kasus gangguan ginjal begitu Pak, sehingga kemudian ini sama-sama waspada, sama-sama melakukan pengecekan, pengawasan begitu Pak? Sejak kasus Kementerian Kesehatan itu mendapat apa ya istilahnya itu kasus di Indonesia itu pada bulan Agustus. Agustus itu terjadi lonjakan kasus. Nah, September itu Kementerian Kesehatan melakukan konfirmasi ke lapangan penelitian terkait kasus gagal ginjal. Tapi memang pada saat itu belum ditemukan penyebabnya apa. Nah, pada tanggal 5 Oktober itu di Gambia ya, di Afrika, WHO merilis bahwa ditemukan gagal ginjal akut (AKI) ya, acute kidney
injury ya. Injury. Itu diduga gagal ginjal tersebut terjadi karena adanya cemaran etilen di dalam obat sirup gitu ya. Sehingga Kementerian Kesehatan dengan adanya rilis tersebut melakukan penelusuran kasus ya ke lapangan, dan memang diduga kuat ya ke sana, tapi belum dinyatakan bahwa itu penyebab utama. Ya, karena setelah dilakukan pengecekan ya, biopsi ginjal, kemudian cairan sirupnya dilihat, nah memang ada etilen ya, di cemaran etilen di dalam obat-obat yang dikonsumsi oleh. Ya. Artinya Pak Kabid, kasus ini pertama kali masuk ke Indonesia itu dari Gambia, begitu Pak? Bukan, tidak maksudnya juga. tidak. Okay. Tapi setelah dirilis di Gambia ada seperti ini ya, Indonesia mencoba melakukan penelusuran. Oke, saya terakhir ke Pak Kabid sebelum saya pindah ke narsum yang lain gitu. Pak Kabid, ini kasus pertama kali begitu? Gangguan ginjal akut? Sebenarnya sih dari secara kita begitu. Akut mungkin baru ini ya, akut. Sebelum-sebelumnya mungkin ada, tapi kan kita tidak melihat seperti sekarang ini ya, karena ini kalau kronis mungkin, tapi ini akut ya, saya kira memang cukup mengagetkan. Gitu ya. Baik. Tapi secara kronis pun ya kemungkinan ada, tapi penyebabnya mungkin bukan yang seperti sekarang diduga dilakukan tercemaran etilen ini. Baik. Pemirsa, kami sedianya juga mengundang perwakilan dari BPOM begitu. Kami sudah menyurat, namun memang berdasarkan informasi yang kami terima bahwa BPOM Palu tidak bersedia hadir begitu. Dikarenakan memang informasi yang harus mereka sampaikan masih terpusat atau terintegrasi dari pusat, sehingga kemudian perwakilan BPOM saat ini tidak sempat hadir untuk melakukan wawancara bersama dengan kami. Saya ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter Amsyar, melihat kasus ini memang ke anak begitu ya Pak ya, sasarannya. Artinya apa yang harusnya diperhatikan begitu Pak dari gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak begitu Pak? Ya baik, terima kasih. Kalau kita lihat data epidemiologi, memang dari kasus-kasus yang ada ini mengenai pada usia anak. Ya. Usia 6 bulan sampai 18 tahun. 6 sampai 18 tahun, gitu. 6 bulan sampai 18 tahun. Ya. Dan kalau kita lihat klinis daripada penyakit gangguan ginjal progresif atipikal ini memang tidak seperti pada kasus-kasus yang ada sebelumnya. Ya. Makanya diistilahkan atypical. Artinya tidak seperti biasanya. Ya. Nah, ini kemudian menjadi concern dari para ahli, terutama dari kalangan medis, untuk mengetahui apa sesungguhnya penyebabnya. Awalnya memang diduga ini ada hubungannya dengan COVID-19. Ya. Tapi kalau melihat dari angka kejadian ini, usianya tuh rata-rata usia 0 sampai 5 tahun. Ya. Yang kena begitu Pak? Yang kena, ya. Kemudian kita bertanya ke WHO. Di negara-negara lain tidak ada. Ya. Justru di negara kita yang ada. Dan terakhir itu di Gambia, bersama dengan Gambia. Nah ini kemudian bisa menyangkal kemungkinan itu. Sehingga para ahli melalui Kemenkes bersama dengan Badan POM itu melakukan investigasi. Sehingga tibalah pada suatu kesimpulan bahwa di beberapa korban ini, terutama yang meninggal, itu ditemukan bahan toksis tadi. Ya, ethylene glycol atau diethylene glycol. Sehingga sampai saat ini yang menjadi terdakwa utama itu penyebab utama ethylene glycol. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada lagi penyebab-penyebab yang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi masih menjadi pekerjaan rumah buat para ahli, khususnya dari Badan POM dan dari Kementerian Kesehatan. Baik. Pak Dokter, apa yang harus kita pahami dari ethylene glycol dan diethylene glycol gitu Pak? Secara masyarakat awam gitu harus memahami dua kata ini. Ya. Jadi bahan ini sebenarnya kalau kita dengar dari para pakar itu bahan pelarut sebenarnya. Bahan pelarut yang sedianya cair begitu Pak? Cair yang digunakan pada sediaan-sediaan obat sirup.
Nah, menurut para ahli, terutama pakar toksikologi, senyawa ini kalau masuk ke dalam tubuh dia akan berubah menjadi asam oksalat. Oke. Kemudian dia akan berikatan dengan kalsium dan akan menjadi bentuk seperti kristal. Nah, ini kalau sampai di ginjal ini akan menyumbat ginjal dan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, inilah bahayanya bahan ini. Sehingga pemerintah sangat berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Tentunya memberikan edukasi pada masyarakat untuk sementara waktu tidak memberikan obat-obat sirup. Baik. Ataukah sebelum memberikan obat terlebih dahulu berkonsultasi dulu dengan dokter. Dan itu saat ini dilakukan juga di Palu, di Sulteng, Pak Dokter? Sepengetahuan saya itu sudah jalan. Sudah jalan. Iya. Dan saya lihat juga itu angka kunjungan ke rumah sakit maupun ke tempat dokter praktek swasta meningkat sekali. Oke. Ya, mungkin salah satu penyebabnya itu. Baik, saya masih dengan Pak Dokter. Pak Dokter, telah dilakukan analisa patologi pada saat itu sebelumnya, parasit atau bakteri. Kemudian ketika rilisan WHO keluar, dilakukan Kemenkes analisa toksologi, begitu, mengarah ke zat kimia. Ada perbedaan apa kalau kita melihat analisa dari patologi dan toksologi yang harus kita pahami? Ya, makanya dikatakan atypical. Jadi tidak seperti gambaran biasanya. Tidak tipikal begitu. Jadi kalau misalnya di gambaran-gambaran sebelumnya itu yang kausa-kausa misalnya infeksi, ya, taruhlah misalnya infeksi COVID, itu jelas dia punya gambaran. Tapi seperti ini tidak. Jadi gambaran istilah medisnya tubular necrosis itu justru lebih khas pada kasus-kasus seperti ini. Baik. Ya. Baik. Dan pemirsa, dari tim Polda Sulteng, tepatnya juga dari Ditreskrim Khusus ini juga telah melakukan pengecekan terhadap beberapa apotik begitu. Nah, kita akan langsung bertanya kepada Pak Kanit 1 Subdit Indak Ditreskrim Khusus Polda Sulteng, Pak AKP Dirham Salawa, apa yang kemudian telah menjadi temuan mereka dan apa yang menjadi persuasi dan edukasi. Pak Dirham, telah dilakukan pengecekan dan pengawasan kontrol di lapangan begitu. Iya. Saat kapan itu dilakukan, Pak? Betul. Memang tugas kami adalah selalu memonitor perkembangan-perkembangan di Indonesia, potensi-potensi apa yang terjadi di masyarakat. Kaitan dengan kasus yang menonjol beberapa minggu terakhir ini, di hari Jumat kemarin tanggal 21, saya diskusi dengan pimpinan. Suatu saat kita akan diperintah untuk turun lapangan terkait dengan kasus seperti ini. Maka saat itu saya laporkan saya akan koordinasi dengan instansi terkait, Dinas Kesehatan maupun dengan BPOM. Sambil diskusi itu ketika nanti kita rencanakan hari Senin kita akan koordinasi hari Seninnya. Tapi ternyata saya keluar dari ruangan beliau, saya ditelepon Pak Dirham, apa yang kita diskusikan tadi saya diperintahkan hari Sabtu besok tanggal 22 kita rapat koordinasi mendadak dengan instansi terkait dalam hal ini. Yang kemarin tanggal 22 kami rapat koordinasi sebelum turun ke apotek itu adalah dengan teman-teman BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi maupun dengan kota. Dari rapat itu kita cek dulu di beberapa apotek yang khusus di Kota Palu. Dan hasil yang kami temukan setelah kami turun di 6 titik apotek. 6 apotek yang pada hari Sabtu itu, ada beberapa apotek yang memang mereka sudah mengikuti perkembangan. Jadi semua ada yang sudah mengikuti anjuran dari surat edaran dari Dinas Kesehatan Kota yang kaitan dengan produk yang kaitan dengan sirup untuk sementara dikeluarkan dari pajangan etalase. Kami sampaikan dalam rapat koordinasi kemarin itu kita hanya fokus 5 item produk yang sudah dirilis oleh BPOM yang ada kandungan-kandungan yang mungkin tidak aman untuk dikonsumsi. Maka dari tanggal 22 terus dilanjut hari Senin itunya, kami dari Polda juga koordinasi dengan instansi terkait untuk turun sama-sama. Ada beberapa apotek yang kami juga temukan, sifatnya masih himbauan. Untuk sementara produk yang 5 item yang sudah dirilis BPOM itu, untuk sementara dikeluarkan dari etalase dan koordinasi dengan pihak distributor atau PBF yang menyuplai untuk tindak lanjutnya untuk ditarik kembali. Ada 5 item begitu Pak yang menjadi himbauan Pak Kanit. Item apa saja begitu Pak? 5 item yang dirilis BPOM dirilis BPOM itu ada, saya lihat catatan sebenarnya yang secara teknis teman-teman BPOM yang lebih paham. Baik. Jadi tapi yang kemarin sebelum hari Selasa ya.
hari Selasa kemarin 25 berarti Pak. 25, 26 saya selalu koordinasi untuk update. Ada teman-teman berikut atau dirilis. Dari 5 itu ada 3 yang muncul lagi, ada yang 3, yang tinggal 3 saja yang sesuai dengan edaran itu harus tidak boleh ada di dalam, bukan tidak boleh ada di etalase apotek. Baik, artinya berarti ada 5 yang sudah ditarik, artinya tidak dipajang di etalase lagi. Iya. Ini akan ada 3 lagi begitu Pak Kanit? Dari 5 itu hasil pengembangan ya. Pengembangan. Tinggal 3. Tinggal 3. Oke. Pak Kanit mengatakan bahwa titik apotik yang kemudian disasar itu ada 6 pada saat. 6. Kita bagi 2 tim. Bagi 2 tim. Apa ini sudah bisa menjadi sampling begitu Pak yang akurat dari 6 apotik dari banyaknya apotik yang ada di Palu? Iya betul. Artinya kita ambil sampling. Kemarin kita langsung dengan rilis. Jadi kami harapkan apotek-apotek yang ada di Kota Palu maupun di semua jajaran di kota, kabupaten kota juga harus cepat menyesuaikan karena ini sudah dirilis oleh Bapom. Karena tugas kami khusus di kriminal khusus ya, kita mengawasi kaitan dengan barang produk yang beredar di masyarakat kaitan dengan keamanan atau mutu. Nah, apalagi ini kalau dari pihak Bepom sudah menarik izin edarnya, maka di situ ada konsekuensi pidananya. Tapi sampai saat ini kami dianjurkan oleh pimpinan tetap persuasif. Kita sampaikan kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah apotek untuk mengindahkan apa instruksi pemerintah. Baik, dan sejauh ini apotek bisa kerjasama dengan baik, Pak? Iya, karena di dalam kegiatan tanggal 22 kemarin kita juga libatkan dari teman-teman Ikatan Apoteker Indonesia yang ada di Palu. Tetap kita libatkan mereka. Supaya jangan sampai miskomunikasi, sekalian edukasi kepada pelaku usaha khususnya kepada teman-teman apoteker. Baik, pemirsa kami mengundang Anda yang ingin berinteraksi bersama kami terkait topik yang kita bahas di Bicara Langsung pada malam hari ini adalah pelarangan obat sirup begitu. Ini terkait dengan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau atipikal progresif acute kidney injury begitu. Anda menghubungi kami bisa di 0451 452 414 atau Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Ada 3 narasumber yang hadir dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga dari Ditreskrimsus Polda Sulteng dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, artinya ketika Kemenkes mengeluarkan data saat itu Dinkes pun juga cepat bergerak begitu Pak. Artinya tadi Pak Dirham mengatakan sudah langsung ada surat-surat ke apotek begitu pemberitahuan. Iya, setelah edaran ya muncul ya, memang waktu itu kita memang menunggu ya dari Kementerian Kesehatan. Setelah keluarnya edaran seperti itu, Dinas Kesehatan Provinsi ya mengeluarkan satu surat himbauan ya ke semua kabupaten kota, dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dengan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di IAI. Baik. Pak Kabid mohon izin ditahan dulu. Kita ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bicara Langsung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Ramli di Silai, Pak. Pak Ramli? Iya. Ya, Pak Ramli di Silai. Silakan dengan pertanyaan atau opini Bapak. Iya. Selamat malam para narasumber, terutama Pak Dr. Amsar Praja. Jadi kami mau beritahu ini para narasumber mengenai gejala ginjal akut pada anak. Itu ada kasus kemanakan saya di daerah dekat Toli-Toli sana. Kabupaten Toli-Toli, itu sekitar 4 bulan yang lalu sudah mengalami gagal ginjal akut, kemudian melalui BPJS dirujuk ke Mitapura, terus dirujuk lagi ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sampai di sana itu dioperasi, Pak. Kemudian sekarang posisi anak itu ada dipasangkan mesin semacam per seminggu sekali harus di flash dia punya kantong kemih itu. Kantong kemih. Ya, jadi kesimpulan dari rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, anak tersebut harus seumur hidup pasang mesin itu. Oke.
Karena nggak mungkin setiap harus mau cuci darah harus ke rumah sakit lagi kan, jadi harus dipasang di badannya itu anak. Baik. Jadi kami mau minta ini apa semacam solusi ke depannya gimana ya Pak? Ini anak kira-kira umur 11 tahun ini Pak, laki-laki. Oke, 11 tahun laki-laki Pak ya, dan sekarang laki-laki ya. Jadi posisi anak sekarang ada di daerah Toli-Toli itu bolak-balik gitu. Baik, posisi sekarang masih kembali ke Toli-Toli Pak Ilham. Iya, ke Toli-Toli. Pak Ramli maksud saya. Iya Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Ramli. Kami sudah mendapatkan poin dari pertanyaan Bapak. Nanti akan Pak Dr. Amsyar Praja akan langsung menjawab begitu. Baik, pemirsa. Ya, terima kasih, selamat malam. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Ilham di maksud saya, sorry Pak Kabir ya, saya ingat Pak Kabir terus nih Pak Kabir. Ya, Pak Ramli di Silae, dan nanti kemudian juga Pak Kabir masih akan terus mengelaborasi apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, apa yang kemudian dilakukan Dinkes pada saat itu bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia. Pertanyaan Pak Ramli akan kita jawab selepas jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung pemirsa, dan kita masih membahas tentang pelarangan obat sirup yang ini terkait dengan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal begitu. Nah, kita bersyukur memang sampai saat ini data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan tadi melalui Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDMK hingga saat ini belum ada kasus yang ditemukan di Palu atau juga secara umumnya adalah Sulawesi Tengah begitu. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan kami, masih ada waktu 30 menit. Anda juga yang bergabung bersama kami ingin bertanya atau memberikan pendapat Anda di 0451 452 414. Saya kembali dulu ke Pak Kabid. Pak Kabid, tadi bisa dilanjutkan kembali, artinya saat itu kemudian gerakan cepat dilakukan oleh Dinkes menyurat ke berbagai pelayanan kesehatan, apotek juga semuanya begitu sampai ke kabupaten. Jadi memang kita berupaya bagaimana teman-teman di kabupaten kota, khususnya Dinas Kesehatan itu supaya cepat melakukan minimal edukasi, pemberitahuan kepada fasilitas kesehatan sampai ke tingkat puskesmas untuk melakukan pencegahan ya, karena pada bulan Oktober itu ada surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan, diharapkan semua tenaga kesehatan untuk jangan dulu meresepkan ya obat-obat yang bentuk dalam bentuk sirup ya, sampai ada nanti keputusan dari pusat terkait dengan obat-obat yang bisa diresepkan. Dan informasi ini sudah terpadu begitu Pak sampai ke kabupaten? Ya, kabupaten kota ya, teman-teman dari IAI ya juga kita koordinasi, kemudian dari Ikatan Dokter Anak ya, dari Polda sendiri kita turun bersama, selalu berkoordinasi, sehingga memang diharapkan masyarakat ini tidak resah, tidak panik, ya, tidak panik terhadap isu-isu yang memang masih di dalam koridor melihat seperti apa sebenarnya kondisinya. Baik. Ada tadi pertanyaan juga dari penelpon pertama, yaitu Pak Ramli di Silae, ini tentang gejala ginjal akut yang kemudian kronologinya adalah anak ini dari Toli-Toli, dirujuk di Anutapura, Palu, dan kemudian di Wadin Sudirohusodo, Makassar, namun saat ini juga berada di Toli-Toli kembali. Ini Pak Dokter, kantong kemih ada pres dari besi begitu Pak. Ya, semoga ini benar begitu Pak. Apa yang harusnya kita analisa dari kasus ini begitu Pak? Ya, saya kira ini momen yang bagus ya, kesempatan yang bagus juga untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa mulai saat ini kita sudah harus aware, hati-hati bila mana kita menemukan gejala-gejala pada anak-anak. Misalnya dalam 14 hari ada gejala demam, disertai dengan gejala batuk pilek. Kemudian ada juga yang disertai dengan gejala muntah diare, yang disertai dengan berkurangnya frekuensi berkemih, atau berkurangnya volume urine. BAK-nya Pak? Ya, nah itu jangan dianggap sepele, harus segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dalam kondisi tertentu pada fase-fase akut yang kita katakan sebagai gagal atau gangguan ginjal akut ini, kalau kasusnya cepat diketahui, taruhlah misalnya ada
batu di ginjal, ya cepat diangkat, cepat dikoreksi, itu cepat bisa sembuh sempurna. Nah, tapi kalau misalnya didiamkan, terus nggak dilakukan koreksi, nah ini akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Sekali ginjal kita rusak, nah ini susah untuk sembuh. Nah ini yang kemudian disampaikan tadi oleh Pak Ramli, Pak. Pak Ramli. Kebetulan anak ini pasien saya juga. Oh, oke. Jadi biasanya kalau mau memperpanjang cairannya itu, dia mengambil resep di Undata, itu lewat kita di sana. Memang karena dia bertempat tinggal jauh dari Palu, Toli-toli. Nah sekarang ada metode untuk cuci darah itu, selain kita kenal sebagai hemodialisa, ya yang pakai mesin cuci darah itu yang adanya di Undata dan di Anutapura, ada juga yang namanya CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang tinggal jauh dari pusat-pusat cuci darah. Seperti pada kasus tadi ini, pasien anak-anak yang tinggal di Toli-Toli, menetap di Toli-Toli, sehingga kemudian diberikan metode seperti itu, namanya CAPD. Jadi seperti mesin kecil yang ditempatkan di perutnya itu, yang harus kita berikan cairan, diganti cairannya secara berkala. 4-6 jam harus diganti cairannya. Nah itu namanya salah satu metode untuk cuci darah. Opsi lain. Ya. Pak Dokter, ketika ada salah satu pasien dengan gejala seperti ini begitu Pak, artinya di fase mana begitu Pak pemahaman kita? Anak ini udah di fase apa begitu Pak? Itulah, jadi ini kita sudah harus membangun dari sekarang ini kewaspadaan dini pada masyarakat. Bila menemukan gejala-gejala seperti ini, anaknya tiba-tiba tidak mau berkemih atau berkemihnya kurang, ya harus segera datang ke dokter untuk memeriksakan diri atau datang ke layanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kita berharap apa yang terjadi dengan keponakan atau keluarga dari Pak Ramli begitu di Toli-Toli ini kemudian juga bisa menjadi lebih baik lagi dengan perawatan ataupun juga pengobatan yang dilakukan oleh tim dokter atau tim kesehatan. Anda yang bergabung bersama kami sekali lagi 0451452414, kita masih punya waktu di 20 menit ke depan. Saya kembali ke Pak Dirham. Pak Dirham, sidak yang atau pengecekan pengawasan yang dilakukan kemarin itu sifatnya persuasif Pak? Sifatnya persuasif. Artinya apa persuasif begitu Pak, tanpa ada tindakan dulu? Karena memang ini pertama juga dilakukan baru. Artinya setiap potensi yang terjadi di masyarakat ya tetap kita dengan persuasif, apalagi yang dengan gejala yang kemarin, kasus yang ini ya kita juga tetap libatkan dengan instansi terkait karena ini juga kasus pertama ya yang kita hadapi. Kami hanya fokus ke produk-produk yang memang sudah dirilis oleh BPOM untuk kita majurkan kepada pelaku usaha untuk sementara dikeluarkan dari etalase dulu sambil koordinasi dengan distributor penyuplainya sambil menunggu perkembangan-perkembangan yang dirilis oleh pemerintah. Obat-obat mana yang bisa untuk diresepkan atau tidak. Dan itu semuanya sudah ditarik Pak? Ditarik dan tidak itu ya kepada apotek itu sendiri yang menyimpan di gudangnya masing-masing. Nanti mereka yang koordinasi dengan distributor. Ketika ditarik harusnya dikemanakan Pak obat-obat tersebut? Disimpan dulu? Untuk sementara disimpan. Nanti mereka harusnya disimpan dulu? Disimpan, nanti mereka koordinasi kaitan dengan produk yang memang sudah akhir rilis dari BPOM bahwa ini tidak bisa dikonsumsi, itu harus dikembalikan kepada distributor penyuplai. Baik. Berarti instruksi saat ini yang terjadi di lapangan adalah ditarik, tidak lagi disimpan, dipajang di etalase, disimpan dulu di gudang begitu. Di gudang masing-masing. Pak Dirham, ketika ada peluang, ada yang nakal begitu, oknum nakal begitu, adakah kemudian kecenderungan untuk kemudian sudah ada tindakan hukumnya begitu nanti? Untuk sementara sih belum. Baik. Nanti kemarin kita berikan edukasi, ikuti dulu instruksi pemerintah. Kita juga masih sifatnya soft. Kalau ini sampai produk ini menyeberang tahun Januari bahwa itu tidak boleh diedarkan dan ketika kita sidak di lapangan kita temukan berarti ada unsur kesengajaan pelaku itu. Saya itu sendiri. Baik. Saya kembali ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, kalau kita melihat kembali juga dengan situasi cuaca begitu Pak, anomali, ini ada kaitannya juga sih Pak nggak? Dengan kemudian penurunan kesehatan anak-anak begitu Pak, kemudian imunnya juga menurun begitu. Adakah pengaruhnya begitu Pak dengan cuaca juga yang tidak menentu begitu?
Ya, berdasarkan pemantauan dan analisa kami, sepertinya ada hubungan memang. Ya. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sakit. Ya, banyak yang sakit begitu Pak Dokter. Kalau kita menengok ke sekolah-sekolah itu, ya barangkali sepertiga dari jumlah murid itu sakit. Ya. Dan kalau kita lihat juga angka hunian rumah sakit meningkat sekali. Demikian juga angka yang berobat ke poliklinik rawat jalan juga meningkat. Sepertinya memang saya kemarin juga ketemu dengan teman-teman di Jawa. Saya sempat berdiskusi, seperti itu kondisinya memang. Oke. Jadi mereka menghubungkan kemungkinan ketika kemarin pandemi selama kurang lebih 2 tahun, mereka lebih banyak berdiam di rumah, kurang berinteraksi keluar ya. Sehingga ini juga mempengaruhi imunitas mereka. Nah, ketika diberikan peluang untuk seperti biasa ya bertatap muka kembali, sekolah belajar tatap muka. Nah, mungkin sistem imunnya belum terlalu siap lagi untuk menerima kondisi tersebut. Ya mungkin itu sementara untuk analisa. Ya. Sediaan obat cair ini sudah dilarang gitu ya Pak Dokter ya. Tetapi ketika ada anak yang kemudian harus diresepkan untuk mengkonsumsi obat, itu bentuknya seperti apa saat ini Pak yang dianjurkan? Ya seperti ini. Kita ini kan harus mengikuti aturan pemerintah. Kemarin juga melalui BPOM yang kemudian disyakuti oleh Kemenkes itu kan sudah merilis beberapa obat sirup yang sudah bisa diresepkan. Tetapi betul-betul di situ harus ketat melihat produsennya. Karena silet itu benernya by produsen. Jadi taruhlah misalnya paracetamol itu dari produsen mana yang diizinkan. Misalnya produsen A, berarti yang boleh diikutkan itu, yang boleh diresepkan yang produsen A punya produk. Sedangkan yang non A itu tidak boleh dulu. Jadi kita lihat dulu siapa yang punya, siapa produsennya seperti itu. Nah, terkait dengan kondisi-kondisi tertentu kita harus merasakan sirup. Nah, itu kan kembali lagi kepada keputusan klinis dari seorang dokter. Judgment klinis tentu sudah mempertimbangkan risk benefitnya, risikonya kalau misalnya diberikan dan kalau tidak diberikan apa yang terjadi. Contoh misalnya pada kasus-kasus epilepsi yang selama ini dia harus mengkonsumsi obat-obat sirup dan tidak bisa kalau bukan sirup. Nah itu kan serba salah. Kalau tidak diberikan akan kambuh penyakitnya. Kalau diberikan itu sediaan sirup, nah di sini keputusan dari seorang klinis. Baik. Apakah tetap memberikan atau tidak. Oke, informasi ini sudah sama-sama dilakukan begitu sejalan seiring Pak Dokter bersama IDAI Sulteng? Sudah. Oke. Itu. Ada yang sepakat untuk membangun, sepakat untuk mengikuti anjuran pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid tadi mengatakan bahwa masyarakat jangan panik, ya, tetap tenang begitu, ya, tetap waspada, apalagi dengan kasus yang memang kita berharap pun juga tidak akan ada begitu di Sulteng, di Palu. Apa yang harusnya masyarakat lakukan gitu Pak, selain menjaga imunitas tubuh khususnya anak-anak, kemudian pun juga anak-anak jangan dibiarkan di tempat keramaian atau bagaimana begitu arahan dari Dinkes, dalam hal ini dari Kemenkes secara pusat? Iya, jadi seperti apa yang disampaikan Pak Dr. Amsar tadi bahwa masyarakat sekarang ini jika menemukan gejala-gejala seperti tadi, ya, frekuensi buang air kecilnya ya, berkurang atau bahkan tidak keluar, ya, nah ini harus secepatnya dibawa ke dokter, ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua bahwa saya pikir masyarakat harus betul-betul memahami seperti apa sebenarnya obat-obat yang harus dikonsumsi. Ini biasanya memang masyarakat ini di dalam memilih obat ya itu biasanya tidak istilahnya tidak rasional. Kadang dianjurkan oleh dokter atau di kemasan itu dosis yang harus diminum biasanya tidak sesuai dengan itu dosis, dan bahkan jika ada ditemukan obat-obat yang memang tidak mempunyai izin dari Balai POM dan sebagainya itu jangan dikonsumsi. Ya karena ini bisa menyebabkan yang gangguan-gangguan seperti ginjal dan lain sebagainya. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, saya kira masyarakat jangan panik ya, kemudian jangan resah dengan
kasus-kasus seperti ini karena pemerintah dan semua instansi terkait sementara bekerja bagaimana melindungi masyarakat dari dan syukur alhamdulillah bahwa sekarang ini berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan kasus-kasus di Indonesia sudah semakin menurun. Ya, tidak malah meningkat. Oke, artinya data ini akurat begitu Pak Kabid, data kita menurun untuk kasus? Iya, karena kesembuhannya sudah mulai naik. Oke, persentasenya besar. Oke, Pak Kabid, intervensi untuk tenaga kesehatan, apa yang harus dilakukan secara bersama-sama? Walaupun tadi Pak Dokter juga sudah menjabarkan, mengelaborasi, namun dari Dinkes sendiri mengharapkan bagaimana nih, biar kita satu suara untuk tenaga kesehatan kita, Pak. Iya, untuk tenaga kesehatan saya kira memang dari semua organisasi profesi yang terkait ini harus bisa memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa memang kasus-kasus seperti ini jangan terlalu diambil seperti ketakutan dan sebagainya. Ini hanya menambah nanti masalah di masyarakat ya. Dan ini untuk tenaga kesehatan saya pikir berikanlah pelayanan yang terbaik pada masyarakat, berikanlah penjelasan yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak simpang siur informasi. Ya, dan ini banyak juga nanti jangan sampai ada hoaks-hoaks yang muncul di media sosial terkait hal seperti ini, dan saya pikir ini juga harus selalu diantisipasi oleh masyarakat. Baik, Pak Kanit, akan ada gerakan apa lagi atau inspeksi apa lagi akan dilakukan ke depan gitu? Selain ada 6 apotik ya, banyaknya di Imam Bonjol kemarin gitu ya, kalau kami tidak salah datanya begitu. Dan kemudian apa lagi yang akan dilakukan gitu Pak? Akankah ada ekspansi ke apotik yang lain untuk dilakukan inspeksi? Ya, tetap kegiatan ini dilanjutkan oleh jajaran dari Polres Palu sampai dengan Polres jajaran di wilayah untuk tetap monitor produk-produk yang sudah dirilis oleh BPOM, tapi bersama dengan instansi terkait. Begitu juga kami juga diperintahkan untuk memonitor apakah kasus ini sudah terjadi yang ada di Sulawesi Tengah. Tadi saya sudah koordinasi dengan dinas terkait, khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi. Sampai saat ini laporannya masih 0. Mudah-mudahan lah yang kita harapkan 0. Jadi bukan hanya dari situ, kita juga menelusuri, jangan sampai dari rumah sakit juga lambat melaporkan. Kami juga hubungi di pihak rumah sakit, apakah ada gejala atau kasus seperti ini sudah muncul di Sulawesi Tengah. Mereka juga laporan sampai saat ini 0. Jadi kalau memang kami sampaikan di jajaran, kalau di wilayah masing-masing ditemukan kasus seperti ini, maka yang pertama adalah dilakukan ambil sampel produk yang diresepkan. Itu tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pastikan itu kemasan itu jangan sampai hilang dari ini. Jadi setiap produk itu kan ada kemasan. Karena disitulah kita telusuri siapa yang memproduksi atau siapa yang menyuplai. Karena akarnya dari situ. Jadi kami juga sudah sampaikan di wilayah. Jadi kalau memang di wilayah itu ada kasus seperti ini, koordinasi dengan instansi terkait, dengan pihak rumah sakit. Kalau ada obat atau yang diresepkan, pastikan kemasan itu masih ada sama mereka. Kita telusuri. Dari kepolisian sendiri juga bagaimana bisa memberikan kenyamanan begitu Pak Kanit, artinya jangan panik begitu, tetap kita waspada tapi tidak panik berlebihan seperti apa yang kita sudah lakukan. Dari Polda sendiri melakukan informasi seperti itu. Iya betul. Apa yang disampaikan oleh dari teman-teman dari dinas terkait itu sama dengan halnya dari kami juga. Kami himbau masyarakat tidak perlu panik. Kita biasakan pola hidup sehat. Begitu juga dengan teman-teman, kalau ada anak-anak yang punya gejala seperti koordinasi cepat ke dokter supaya diperiksa, ada pengambilan tindakan secepatnya. Karena jangan sampai terjadi apa-apa atau mungkin sudah meninggal baru dibuatkan isu. Itu yang kita tidak harapkan. Jadi tidak perlu panik. Kaitan dengan obat-obat ya dikoordinasi dengan ininya. Karena biasa juga ini the power of social media ini kadang-kadang membuat kita semakin resah begitu ya, membuat kita bingung begitu ya. Pemirsa, kami masih punya waktu beberapa menit jika Anda ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414. Saya kembali ke Pak Dr. Amsyar. Pak Dokter, obat sediaan cair saat ini pun juga sudah dalam pemantauan pengawasan. Nah, ada obat yang kemudian bisa dimasukkan melalui anus, itu kita sebut suppositoria, atau mengganti dengan obat puyer tunggal begitu. Apakah ini aman begitu untuk saat ini Pak Dokter? Iya. Kalau kita lihat dari penekanannya kan yang dilarang itu sirup aja. Jadi selain sirup yang dalam bentuk kemasan tablet, kemudian ada kemasan dalam bentuk saset itu, kemudian suppositoria, saya kira nggak ada masalah. Ya, aman. Aman. Ya.
Artinya ketika Pak Dokter juga memeriksa Dan itulah anak, yang menjadi iya, opsi kami saat ini. Oke, Pak Dokter menghimbau apa? Biar kita pun juga tidak panik ya, terutama orang tua yang ketika anaknya sakit. Ya, jadi begini, saat ini kami bersama-sama ya, kami yang sebagai praktisi di rumah sakit bersama-sama juga dari pihak dinas kesehatan. Ini kan sudah melaksanakan surveillance, Pak. Surveillance-nya sudah dilakukan. Itu juga kami sudah diwanti-wanti oleh pihak Dinkes bila mana menemukan kasus seperti itu agar segera dilaporkan secepatnya. Kami punya piranti, saya punya anggota dokter anak di Sulawesi Tengah ini ada 35. Oke. Hampir semua kabupaten terisi, jadi kami ada media melalui WA Group itu, selalu kami memantau di situ juga. Kami berdiskusi dan memberikan concern kepada mereka agar senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat dan segera melaporkan bila mana menemukan kasus-kasus seperti itu. Dan pada momen yang baik ini juga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi di dalam memberikan obat kepada anak-anaknya. Ya. Kalau memang tidak jelas sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Ya. Oke, kalau dari kandungan warna air kencing, Pak, begitu? Ya. Ini adakah yang harus kita waspadai dari anak-anak ketika warnanya berubah? Ya, ini yang lupa tadi saya sampaikan. Jadi selain frekuensi berkemi, kurang, selain volume yang berkurang, termasuk warna juga. Semakin pekat itu hati-hati. Oke. Ya, jadi kelihatannya misalnya tadinya hanya berwarna jernih, ya, kuning muda, terus berubah jadi warna coklat, atau seperti teh, seperti Coca-Cola, nah itu harus kita waspada. Berarti ini sudah bukan hal yang normal lagi. Harus segera kita periksakan ke dokter. Oke, harus diperiksakan ke dokter dan berkonsultasi dengan dokter ataupun juga yang berhubungan dengan anak begitu. Pak Kabid, selanjutnya dari Dinkes ini kita sudah dengarkan bersama, artinya tim sudah terpadu bergerak bersama-sama begitu ya. Artinya apakah ini bisa kita sebut dengan salah satu hal yang tidak biasa untuk dunia kesehatan dalam tanda kutip begitu? Maksudnya kasusnya? Kasus ini. Ya memang karena tadi saya sudah sampaikan bahwa memang kasus ini karena terjadi secara akut ya, mendadak terus kasusnya tiba-tiba melonjak ya, banyak ya memang dalam istilah kejadian luar biasa itu bisa dimasukkan dalam kategori karena tiba-tiba melonjak kasusnya ya. Dan memang untuk kasus ini baru ini memang untuk kasus ini ya, kalau kasus KLB yang lain sih banyak ya diare dan sebagainya, tapi memang untuk kasus ini memang baru ya kan. Nah, dan saya pikir pemerintah sekarang sudah ini ya, Kemenkes dan segala yang terkait ya, itu Balai POM, Polda, berkoordinasi untuk apa ya istilahnya menemukan yang sebenarnya gitu ya. Karena yang tersangka ini kan obat ya, kemarin ya, yang tersangka sekarang obatnya ya, jadi bukan apotik, bukan apa yang tersangka ya, obatnya sekarang. Ingin diketahui sih sebenarnya obat ini benar-benar jadi tersangka atau tidak gitu ya. Nah, ketika dia tidak tersangka dan sekarang ini ditarik ke belakang lagi. Apa yang mungkin kesalahan kesalahan administrasi, kesalahan dari produknya dan sebagainya kita tidak tahu. Ya sekarang yang difokuskan adalah obat. Kapan analisa ini akan keluar? Apakah ini kesalahan obat atau bagaimana begitu? Saya kira kemarin dari teman-teman dari Disreskrim ya pusat dan sebagai seluruh Indonesia sudah melakukan Zoom dengan Dinas Kesehatan dan Balai POM sudah. Ya memang seperti itu ya. Jadi sekarang ini yang dikejar adalah obatnya. Ya, jadi obatnya. Jadi untuk razia-razia seperti tadi itu bukan sebenarnya razia, tapi dari Polda mengawal kebijakan pemerintah, mengawal POM, mengawal kami dari tim untuk mengamankan kebijakan. Polda akan terus mengawal, begitu Pak Kanit. Ya, artinya ini dikejar obatnya dulu nih, begitu. Dan ini lagi dalam tahap investigasi. Jadi tetap kita kawal. Artinya setiap produk yang beredar di masyarakat ya tetap kita kalau apalagi produk kayak kaitan dengan keselamatan manusia, karena di situ ada aspek pidananya baik dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dari Undang-Undang Kesehatan. Ancamannya besar loh, luar biasa, 15 tahun sampai 10 tahun kalau dengan Undang-Undang Kesehatan. Kalau produk itu sudah dinyatakan bahwa ini tidak
aman dikonsumsi dan sudah ditarik peredaran, tapi masih ditemukan dipajang di etalase, dipajang atau dijual lewat media online maupun langsung ke sarana-sarana pelayanan kesehatan, ya risikonya kepada pelaku usaha itu sendiri. Oke, dan itu ada jeratan hukum yang luar biasa. Luar biasa. 15 tahun dengan 15 tahun. 15 tahun itu ketika mutunya tidak sesuai lagi, artinya sudah ditarik barangnya, tapi masih diperjualbelikan. Investigasi masih terus lakukan gitu ya? Kita masih terus edukasi, masih persuasif dan edukasi. Kita masih sifatnya himbauan. Oke, Pak Dokter, biasanya juga kita ini masyarakat suka membeli obat online gitu secara cepat. Artinya tidak dianjurkan dulu ya? Ya, lebih berhati-hati lah. Berhati-hati. Oke, yang terakhir dari Pak Dokter, closing statement. Jadi ada ungkapan mengatakan lebih mencegah daripada mengobati. Nah, ini adalah momen yang paling bagus saat ini. Kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kondisi yang buruk. Tapi dari kajian epidemiologinya artinya kasus ini sudah turun, apakah kasus ini kita bisa tekan dan bahkan bisa hilang sama sekali untuk anak? Kalau saya mengikuti perkembangan dengan menghentikan sirup yang dikatakan tadi tersangka obatnya jadi tersangka sepertinya gitu ya dari para pakar epidemiologi sudah mulai menurun. Ya, jangan-jangan memang gara-gara obat. Gara-gara obat. Ya. Mudah-mudahan tidak ada penjawab lagi. Baik. Dari Polda sendiri, Pak Kanit. Kami harapkan semua bijak ya. Artinya bijak penggunaan obat dengan ini. Jangan sampai dengan momen seperti ini ada yang menawarkan produk-produk baru yang tidak ada izin edarnya, itu lebih berisiko. Jadi hati-hati kepada baik pelaku usaha maupun kepada semua masyarakat lebih bijak penggunaan obat sesuai ketika muncul itu gejala, koordinasi langsung dengan dokter. Oke. Dari Dinkes sendiri closing statement-nya Pak Kabit? Ya, saya kira ya mulai sekarang ini kita tidak usah terlalu panik, ya masyarakat tenang saja dan diharapkan ada tenaga kesehatan untuk selalu memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Sinergitas terus dibangun, ya lintas sektor terus dibangun, saling berkoordinasi yang baik begitu. Dan yang kita harapkan lebih lagi adalah semoga tidak ada kasus di provinsi kita, di daerah kita. Terima kasih Pak Ilham Nazarudin Sunusi SKM Mkes, Kabid Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan telah hadir dari Dinkes Provinsi. Terima kasih AKP Dirham Salama Esa, Kanit 1 Subdit Indak Ditkreskrimsus Polda Sultan. Terima kasih Dr. Amsyar Praja, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sulawesi Tengah. Pemirsa, ini menjadi akhir dialog kami. Sekali lagi mari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber begitu tetap jaga kewaspadaan kita. Saat ini memang telah masih dilakukan investigasi terus. Yang terpenting adalah jangan panik, jangan resah karena tim pun juga terus berjalan untuk memberikan kenyamanan bagi kita semuanya. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.